Selamat pagi Pak Brahma dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang psikologi kognitif. Saya Natania Valentin dengan NPM 2907181. Psikologi kognitif adalah kajian studi ilmiah mengenai proses-proses mental atau pikiran, dan juga yang berbicara mengenai bagaimana informasi diperoleh, dipresentasikan, dan juga ditransformasikan sebagai pengetahuan. Oleh karena itu, psikologi kognitif disebut juga dengan psikologi pemrosesan informasi. Psikologi kognitif memiliki berbagai faktor yang mendorong berkembangnya psikologi informasi. Di antaranya adalah penurunan popularitas psikologi behaviorisme, karena psikologi tidak menerangkan manusia secara kelompok. Dan juga perkembangan konsep tentang kemampuan berbahasa yang dimiliki manusia. Menurut Piaget, ada beberapa hukum mengenai psikologi kognitif. Yaitu yang pertama adalah setiap orang mempunyai aspek kognitif yang terdiri dari aspek struktural intelektual. Yang kedua, perkembangan kognitif adalah hasil dari bagaimana interaksi dan pengaruh lingkungan. Yang ketiga adalah proses kognitif terdiri dari aspek persepsi, ingatan, pikiran, simbol-simbol, dan penalaran, dan juga pemecahan persoalan. Yang keempat, bahasa merupakan perwujudan dari sikap kognitif. Dan yang kelima adalah sisi-sisi kognitif dipengaruhi oleh lingkungan dan biologis. Saya Windy Lengsi Sinaga dengan NPM 2907381 akan melanjutkan pada bagian aspek dan sistem. Dalam aspek kognitif terbagi atas beberapa. Yang pertama, kematangan, yaitu semakin bertambahnya usia seseorang, maka semakin bijaksana pula orang tersebut. Yang kedua, pengalaman, yaitu hasil interaksi dengan orang lain. Yang ketiga, transmisi sosial, yaitu hubungan sosial dan komunikasi. Yang keempat, ekuilibrasi, yaitu perpaduan pengalaman dengan proses transmisi sosial. Ada dua sistem yang mengatur kognitif. Yang pertama, yaitu skema, yaitu sistem yang terpadu dan tergabung. Yang kedua, adaptasi, terdiri dari asimilasi dan akomodasi. Asimilasi sendiri terjadi pada objek yang meliputi biologis, yaitu refleksi, keterbatasan kemampuan, dan lainnya. Dan kognitif, yaitu menggabungkan sesuatu yang sudah diperoleh. Yang akomodasi sendiri terjadi pada subjek yang mengandung perkembangan pendekatan pemrosesan informasi. Pendekatan ini berasal dari ilmu komunikasi dan komputer. Kita masuk ke materi selanjutnya, yakni mengenai konsep-konsep dasar kognitif berkaitan dengan informasi. Namun sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Josephine Olivia dengan NPM 200907200, dan pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang dimaksud dengan konsep-konsep dasar kognitif berkaitan dengan informasi. Konsep ini terbagi menjadi dua bagian, yakni yang pertama adalah kognisi, dan yang kedua adalah pendekatan kognitif. Dan saya akan membahas mengenai bagian pertama, yaitu mengenai kognisi. Kognisi adalah proses-proses mental atau aktivitas pikiran manusia. Sebagai contoh, yang pertama adalah proses persepsi, di mana gambarannya sebagai berikut. Dalam sebuah perusahaan yang baru, ditentukan bahwa sistem gaji yang diberikan oleh karyawannya adalah sama dan setara, di mana apapun tingkatannya, bagaimanapun kinerjanya, gaji yang diterima oleh setiap karyawannya akan sama dan setara dengan yang lainnya. Lalu bila seorang pegawai baru, anggota baru yang bergabung dengan perusahaan tersebut melihat sistem gaji tersebut, maka ia akan menimbulkan persepsi, ia akan berpikir bahwa ia tidak perlu bekerja terlalu keras karena pada akhirnya gaji yang diterimanya akan sama dengan yang lainnya. Lalu yang kedua adalah ingatan, di mana ingatan berbicara mengenai kemampuan manusia mengingat lebih besar daripada mendengar.
Dengan membaca, dengan mengingat, kita bisa memahami maksud yang disampaikan dan menyimpannya dalam otak kita. Kita dapat menangkap informasi yang kita baca dan juga mengingatnya sehingga kita tidak akan melupakannya. Selanjutnya adalah bahasa. Jika bahasa yang digunakan lawan bicara dengan kita adalah sama, maka informasi yang disampaikan lawan bicara kita akan kita terima dengan baik dan dengan maksimal. Kita akan memahami maksud dan tujuan yang disampaikan oleh lawan bicara kita, sehingga informasi-informasi yang kita tangkap dapat kita ingat secara detail dan juga kita akan memahami maksud yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Lalu ada penalaran. Hal ini berhubungan baik dengan cara berpikir, kritis dan juga analitis. Seseorang yang memiliki penalaran yang baik, maka ia akan mampu memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut, dan ia akan mampu berpikir kritis, serta memikirkan solusi, jalan keluar, ataupun kemungkinan terburuk dari masalah yang sedang dihadapinya saat itu. Dan yang terakhir adalah persoalan, di mana sikap dan solusi bisa mencerminkan masalah yang sedang dihadapi. Namun sikap dan perilaku, bila digabungkan dengan informasi yang ada, maka hal itu akan menciptakan informasi yang baru. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai kognisi, dan kita akan beralih ke bagian kedua, yakni pendekatan kognitif. Baik, akan saya lanjutkan. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rosalia Triwalandari dengan NPM 2907178. Sebelumnya dipaparkan bahwa konsep dasar kognitif berdasarkan informasi terdapat dua konsep dasar. Konsep yang kedua akan saya jelaskan, yaitu pendekatan kognisi. Pendekatan kognisi merupakan suatu pendekatan yang dapat dipandang sebagai cara tertentu di dalam fenomena psikologi manusia, dan juga menekankan pada peran-peran persepsi, pengetahuan, ingatan, dan proses berpikir bagi perilaku manusia. Terdapat 3 contoh dari pendekatan kognisi, yaitu yang pertama, ada peran persepsi, yaitu orang yang mempunyai pemikiran bahwa kegagalan merupakan awal dari kesuksesan yang mereka punya. Maka ia akan selalu berusaha mencoba terus, walaupun ia tidak tahu kapan akan berhasil dan sukses terhadap usahanya. Karena menurutnya, semakin banyak ia mencoba dan berlatih, maka semakin ia akan menemukan jalan keluar untuk menuju pada kesuksesannya dan harapan yang ia miliki. Hal ini menjadikan ia sebagai salah satu pribadi yang sabar dan ulet akan pekerjaan yang dimilikinya nanti. Yang kedua, ada pengetahuan, yaitu semakin banyaknya pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, maka ia akan cepat mengerti dan paham bagaimana cara menjelaskan ataupun memahami informasi yang didapat dengan cepat, tepat, murah, dan efisien, baik untuk pengertiannya secara pribadi ataupun untuk dibagikan kepada orang lain atau khayalak umum. Lalu yang terakhir, ada proses berpikir, yaitu bagaimana pengaruh lingkungan dan pendidikan pastinya akan mempengaruhi suatu proses dan pola berpikir kita. Seseorang akan selalu mencari suatu informasi dengan cara yang berbasis teknologi, yang dimana akan lebih cepat, praktis, bahkan berkualitas. Hal itu disebabkan karena mereka telah dibentuk menjadi pribadi yang modern untuk menggunakan teknologi dan bisa berpikir dengan cepat. Karena teknologi sekarang sudah sangat canggih dan sudah bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam hal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi psikologi kognitif menurut para ahli. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agil Siputra Hartono dengan NPM 2907182. Ya, menurut Immanuel Kant, Rene Descartes, dan Plato mengungkapkan bahwa psikologi kognitif ini dilandasi oleh rasa rasionalisme yang mempertanyakan apakah betul penginderaan kita melalui pengalaman secara langsung.
Kemudian Descartes dan Kant ini menyimpulkan bahwa jika jiwa atau mindlah yang menjadi alat utama atau ilmu pengetahuan tetapi bukan alat indera. Jiwa menafsirkan pengalaman indrawi secara aktif, juga menciptakan atau mengorganisasikan dan memberikan makna. Kemudian yang selanjutnya menurut Lewin bahwa perilaku manusia harus dilihat dalam konteksnya. Lewin menyebutkan bahwa seluruh gaya psikologis yang mempengaruhi manusia sebagai ruang hayat. Nah, ruang hayat ini terdiri dari tujuan dan kebutuhan individu, faktor yang disadari dan kesadaran diri. Selanjutnya secara singkat, menurut Heidegger dan Festinger, bahwa perkembangan psikologi kognitif dapat dilihat dari psikologi sosialnya. Festinger juga mengungkapkan bahwa teori distonasi kognitif yang artinya teori ketidakcocokan antara dua pengetahuan. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila terdapat salah kata atau salah eja, kami mohon maaf dan sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Contoh dari kognitif atau pengetahuan ini adalah misalnya saya tahu bahwa merokok dapat menimbulkan inspirasi bagi saya. Dengan disonan, saya tahu bahwa merokok akan merusak kesehatan saya. Ketika orang-orang dihadapkan pada disonan tersebut, maka beberapa orang akan mengubah perilakunya dengan berhenti merokok atau mengurangi jumlah rokok yang dihisap. Beberapa orang mengubah kognisi tentang lingkungan. Contohnya, mengatakan bahwa jika menjadi perokok yang berat akan membahayakan diri dan lingkungan. Beberapa orang memperkuat salah satu kognisi yang disonan atau yang biasa disebut dengan pembelaan diri dengan mengatakan, teman saya juga banyak yang merokok. Beberapa orang mengurangi disonan dengan memutuskan bahwa salah satu kognisi tidak penting. Misalnya, gak apa-apa kok merokok, toh saya ingin hidup cepat dan mati muda. Orang akan berupaya secara sadar atau tidak sadar untuk membatasi atau mengurangi ketidaknyamanan tersebut dengan melalui 3 proses selektif yang saling berhubungan, yaitu penerimaan informasi selektif, yaitu proses di mana orang hanya akan menerima informasi yang sesuai dengan sikap atau kepercayaan yang telah dimiliki. Ingatan selektif dengan asumsi, yaitu bahwa orang tidak akan mudah lupa atau sangat mengingat pesan-pesan yang sesuai dengan sikap atau kepercayaan yang dimiliki sebelumnya. Persepsi selektif, di sini orang akan memberikan sebuah penaksiran terhadap setiap pesan yang diterimanya, sesuai dengan sikap dan kepercayaan yang dimiliki sebelumnya. Sebagai contoh, jika politisi yang didukung mengubah pendapatnya tentang suatu isu, maka ia akan menilai politisi tersebut sebagai politisi yang fleksibel dan mengikuti perkembangan. Namun, jika hal tersebut terjadi pada politisi yang tidak didukungnya, maka politisi tersebut dipandang negatif dan pelin-pelan. Di dalam dunia psikologi kognitif diperlukan karena yang pertama, kognisi adalah proses mental atau pikiran yang berperan penting bagi studi psikologi manusia. Yang kedua adalah pandangan psikologi kognitif banyak mempengaruhi bidang psikologi lainnya, yaitu contohnya pada psikologi konseling, psikologi konsumen, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah melalui prinsip kognisi, seseorang dapat mengelola informasi secara lebih efisien dan terorganisasikan dengan lebih baik.